Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Suwanti dari Pendidikan Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Berikut penjelasannya. Kemudian untuk submaterinya akan dijelaskan mengenai yang pertama akuntansi perusahaan dagang, kemudian yang kedua laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama akuntansi perusahaan dagang. Baik, yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk ataupun fungsi dari barang tersebut. Jadi, perusahaan dagang ini ya kegiatan utamanya itu membeli dan menjual kembali barang tanpa adanya perubahan bentuk, baik itu melalui proses produksi ataupun kegiatan lainnya. Kemudian ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama itu jenis usaha yang dilakukan adalah memberi barang dagangan dan menjualnya tanpa disertai proses pengolahan terlebih dahulu, kemudian memiliki gudang atau tempat penyimpanan barang dagang sebelum dijual, dan yang ketiga transaksi yang terjadi diantaranya penjualan dan pembelian secara kredit ataupun tunai, pelunasan utang dan penerimaan piutang dagang, retur penjualan, serta retur pembelian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis perusahaan dagang. Yang pertama itu ada pedagang besar atau grosir. Biasanya membeli barang langsung dari pabrik penghasil barang-barang tersebut atau produsen, sehingga barang-barang yang dijual atau dipasarkan secara grosir itu harganya akan lebih murah. Kemudian ada pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini membeli barang dari grosir untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga eceran, yang tentunya harga eceran ini relatif lebih mahal daripada harga grosir. Kemudian ini terdapat contoh perusahaan dagang. Contoh perusahaan dagang itu ada supermarket atau minimarket, toko kelontongan, dan yang lainnya. Intinya yang memang kegiatan utamanya itu membeli dan menjual kembali barang tanpa adanya pengolahan produk terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada dasarnya, siklus akuntansi perusahaan dagang ini sama ya dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun yang membedakan, di dalam perusahaan dagang ini terdapat jurnal umum, juga jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini terdiri atas jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lebih lengkapnya, sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat analisis bukti transaksi. Setelah dianalisis, bukti transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus sesuai dengan klasifikasi bukti transaksi tersebut. Selain dicatat ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus, bukti transaksi ini juga dicatat ke dalam buku besar pembantu, yang mana buku besar pembantu ini terdiri atas buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Setelah pencatatan dilakukan, kemudian diposting atau dipindahkan ke dalam buku besar. Setelah itu disusunlah neraca saldo. Kemudian ada akun-akun yang memang harus disesuaikan, sehingga disusunlah atau dibuatlah sebuah ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu terdapat pengikhtisaran, yang mana disusun sebuah kertas kerja. Setelah itu dibuat neraca saldo disesuaikan dan kemudian dibuat laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, kemudian dibuat ayat jurnal penutup, dirangkum dalam neraca saldo setelah tutup buku, dan dibalik menggunakan ayat jurnal pembalik. Setelah itu selesai. Kemudian yang kedua akan dijelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan.
Menurut Munawir dalam Wahyu Hidayat 2018, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Bersangkutan dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Dengan demikian, laporan keuangan ini merangkum informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sekaligus kinerja perusahaan dalam periode tertentu, guna membantu para pemakai laporan untuk menentukan kebijakan ekonomi perusahaan ke depannya. Adapun pemakai dari laporan keuangan ini ada kreditur, investor, akuntan publik, pemasok, konsumen, dan pemerintah. Yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Secara umum, tujuan dari laporan keuangan ini meliputi yang pertama screening atau sarana informasi. Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, sehingga seorang analis tidak perlu turun tangan ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua ada understanding atau pemahaman. Proses analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, bidang usahanya, serta hasil dari usahanya. Yang ketiga ada forecasting atau peramalan. Hasil dari analisa dapat digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat ada diagnosis atau diagnosa. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah lain dalam perusahaan. Yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca ini biasa juga disebut sebagai laporan posisi keuangan karena memang di dalam laporan neraca ini menunjukkan informasi mengenai posisi keuangan entitas tersebut dalam periode bersangkutan. Adapun tujuannya yaitu untuk para investor dan kreditur dapat melihat neraca perusahaan untuk memahami seberapa efektif perusahaan akan menggunakan sumber dayanya dan seberapa banyak yang dapat diberikan sebagai imbalan. Kemudian, cara membuat laporan keuangan ini yang pertama menentukan tanggal dan periode pelaporan, mengidentifikasi aset, apakah aset tersebut masuk ke dalam aset lancar ataupun aset tidak lancar. Kemudian, mengidentifikasi kewajiban lancar ataupun tidak lancar. Kemudian, menghitung ekuitas pemegang saham dan jumlahkan liabilities dengan jumlah ekuitas pemegang saham, kemudian bandingkan dengan aset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam laporan neraca ini yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas di mana jumlah kewajiban ditambah ekuitas ini jumlahnya harus sama dengan jumlah total aset. Selanjutnya, di sini terdapat contoh dari bentuk-bentuk laporan neraca. Yang pertama itu ada bentuk neraca stafel, disajikan dengan aktiva yang berada pada sisi kiri dan kewajiban juga modal yang berada di sisi kanan. Yang kedua ada neraca bentuk kontrol, disajikan berbagai elemen neraca dengan melajur dari atas ke bawah. Yang kedua ada laporan laba rugi. Sesuai dengan judulnya, laporan laba rugi, laporan ini dapat memberikan kita informasi mengenai kerugian ataupun keuntungan yang dialami oleh suatu entitas dalam periode tertentu. Nah, adapun tujuannya yaitu mengetahui jumlah pajak perusahaan, mengecek efektivitas dan efisiensi usaha dagang berdasarkan dari nilai dan biaya, mengecek laba dan rugi perusahaan dari waktu ke waktu atau dalam periode waktu tertentu sehingga bisa dijadikan sebagai evaluasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Adapun unsur utama pembuatan laporan laba rugi ini yang pertama ada pendapatan, kemudian beban, kemudian keuntungan atau profit, dan kerugian atau loss. Nah, di sini disajikan contoh dari bentuk ataupun format
laporan laba rugi. Yang pertama itu ada format atau bentuk single step, yaitu semua keuntungan dan pendapatan umumnya ditempatkan pada awal laporan, kemudian baru dilanjutkan dengan mencatatkan semua kerugian dan biaya dalam operasi perusahaan. Nah, yang kedua ada multiple step. Dalam format ini, setiap transaksi operasional perusahaan akan dipisah-pisahkan dengan transaksi yang bersifat non-operasi. Kemudian akan dibandingkan antara beban dan biaya dengan pendapatan yang saling berkaitan. Saat laba operasional dihasilkan, maka akan ada perbedaan antara aktivitas tidak biasa dengan aktivitas biasa. Elemen yang terdapat dalam format ini adalah penjualan bersih atau pendapatan, kemudian harga pokok penjualan atau HPP, gross profit atau laba kotor, biaya operasional, pendapatan operasional, pengeluaran dan pendapatan lainnya, dan laba bersih. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk mempermudah kinerja perusahaan karena perusahaan bisa memantau modal yang masuk, pinjaman yang dibuat, peminjaman aset, dan lain sebagainya. Untuk fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai sumber data keuangan, pengikhtisaran aktivitas pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi, dan menyajikan data perusahaan modal. Adapun untuk komponen penyusunan laporan perusahaan modal ini yaitu ada modal awal, tambahan investasi, laba atau rugi bersih, dan FRIF. Kemudian di sini disajikan contoh dari laporan perubahan modal, di mana di sini terdapat modal awal ditambah dengan laba bersih setelah pajak, kemudian dikurangi dengan FRIF, dan yang terakhir terdapat modal akhir. Selanjutnya yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan sebuah jalan bagi arus kas keluar dan arus kas masuk perusahaan pada periode tertentu. Untuk tujuannya yang pertama mengetahui kemampuan entitas arus kas periode selanjutnya, mengetahui kemampuan membayar dividen, dan memeriksa setiap transaksi investasi. Selanjutnya, dalam menyusun laporan arus kas ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Dalam metode langsung, memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran kas operasi yang bertujuan untuk menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas, dibandingkan dengan metode tidak langsung yang tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian ada metode tidak langsung. Dalam metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari tahun sebelumnya sampai tahun yang akan datang, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Nah, ini disajikan contoh laporan dari arus kas. Nah, dalam laporan arus kas ini terdapat 3 sumber kas atau alokasi kas. Yang pertama ada kas yang dialokasikan ataupun bersumber dari kegiatan operasional, kemudian ada kas yang dialokasikan atau bersumber dari pendanaan, dan yang terakhir ada kas dari aktivitas investasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga penjelasan materi kali ini, yaitu materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.